Shalom, selamat malam sahabat GPIB dimanapun berada. Perkenalkan, saya Pendeta Novita Dewi Irma Matita Putih yang saat ini melaksanakan tugas pelayanan di GPIB Jemaat Ora et Labora Sungai Liat selaku Ketua Majelis Jemaat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk membaca serta merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, Engkau Allah yang teramat sangat baik. Tuhan, Engkau memberkati dan juga turut campur tangan dalam segala tugas dan tanggung jawab yang boleh kami lakukan. Saat ini Bapa, sebelum kami beranjak untuk beristirahat, Tuhan bersama kami akan membaca serta merenungkan firman-Mu. Berkatilah kami, urapilah kami, kuasailah kami dalam kasih kuasa Roh Kudus-Mu, agar apa yang boleh kami baca serta renungkan, Tuhan, kami dimampukan untuk dapat melakukannya dalam ruang rasa syukur dan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkatilah hamba pula selaku pelayan firman yang memberitakan kebenaran firman Tuhan. Biarlah apa yang disampaikan semuanya seturut dengan kehendak Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca surat 1 Petrus pasal 5 ayatnya yang kelima yang menyatakan, Demikian juga orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua. Kamu semua, rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi memberi anugerah kepada orang yang rendah hati. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, judul perenungan kita pada malam hari ini diberikan judul Kekuatan Sikap yang Rendah Hati. Pembukaan firman Tuhan pada ayat ini perjelas kita bahwa ada kata orang-orang muda dan kemudian orang-orang yang tua. Petrus memisahkan antara tua dan juga muda. Di dalam sini pun ada satu kata yang menghubung antara tua dan muda, yaitu kata tunduklah. Petrus ingin menyampaikan kepada kita, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, secara fisik dan juga secara kekuatan, anak-anak muda tentu memiliki porsi yang berbeda dengan tiap pribadi yang masuk dalam ruang yang sudah usia lebih dewasa atau mumpuni. Dan bukan hanya sampai di situ saja. Dalam segi pengalaman pun tentu berbeda jauh sekali. Pembelajaran yang diterima pun tentu antara yang muda dan juga tua memiliki proses yang berbeda. Petrus menyampaikan kata tunduk. Maka di dalam firman Tuhan ini, antara tua dan muda dengan porsi pengalaman yang berbeda-beda haruslah saling menghormati dan saling menghargai. Karena di dalam tiap pengalaman dan juga dalam porsi usia, di sini kita diajak untuk melihat bersama-sama. Kerjasama dapat terbangun dengan baik dan pelayanan akan membuahkan hasil yang penuh dengan rasa syukur dan sukacita apabila tiap-tiap pribadi dari unsur yang ada haruslah melihat pengalaman-pengalaman tiap-tiap orang adalah bentuk dari
perjalanan iman yang dimana Tuhan telah berikan. Maka di setiap penyampaian-penyampaian yang ada, kita sebagai pendengar yang mendengarkan setiap penyampaian pengalaman itu, kita harus mendengarkan dan juga melihat dalam kerendahan hati. Demikian juga pribadi yang menyampaikan pengalaman atau pribadi yang memiliki kekuatan, kelebihan apapun, ia harus menyampaikan semuanya itu dengan penuh kasih dan juga dengan penuh kerendahan hati. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mengapa sampai Petrus menyampaikan hal tersebut? Karena hal yang sering kali terjadi dalam ruang pelayanan-pelayanan yang ada, baik dalam ruang gereja, kantor, atau dalam ruang sosial yang ada dalam lingkup bermasyarakat. Terkadang dengan pengalaman yang luar biasa, kita menyampaikannya menggebu-gebu, sampai-sampai kita lupa bahwa dalam setiap proses hal yang boleh kita lalui, kita lupa bahwa setiap pencapaian-pencapaian itu ada tangan Tuhan yang bekerja di dalamnya. Tanpa kita sadari, kita mulai menyombongkan diri. Kita tidak mampu untuk menata tiap-tiap kalimat yang kita sampaikan dengan baik. Jatuhnya pun orang yang mendengarkan ataupun yang menerima pengalaman tersebut, mendengarkan pengalaman tersebut, akhirnya orang tersebut tidak lagi mampu untuk melihat karya kasih Tuhan di dalamnya. Kita pun diajak untuk melihat hal-hal yang dimana penuh dengan kalimat-kalimat yang menyanjungkan diri sendiri. Oleh karena itu, Bapak Ibu, sebelum menyampaikan segala sesuatunya, minta Tuhan untuk campur tangan. Minta Tuhan untuk memampukan kita menyampaikan segala sesuatunya dengan hikmat dan bijaksana. Dan juga minta Tuhan memberkati setiap orang yang mendengar dan menerima pengalaman yang boleh kita sampaikan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kekuatan sikap yang rendah hati bukanlah hal yang mudah untuk kita dapati. Namun siapa yang berkomitmen untuk menjadi pribadi tiap pribadi yang setia dan mau untuk menerapkan kerendahan hati itu, dikatakan dalam firman Tuhan ada anugerah yang sudah Tuhan sediakan bagi mereka. Anugerah yang dimana Tuhan berikan tentulah membawa damai, sukacita bagi setiap anak-anaknya. Kita mau untuk mendapat anugerah itu. Anugerah itu sudah ada, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sudah Tuhan tetapkan, tinggal pribadi kita, maukah kita menyambut anugerah itu dengan sikap yang benar? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kerendahan hati pun dapat kita nampakkan dalam ruang-ruang pendidikan, di mana saat ini pun GPIB sedang berproses dalam memajukan Yapendik GPIB dimanapun berada. Dengan pengalaman yang luar biasa yang dimiliki oleh GPIB dalam memajukan pendidikan anak-anak bangsa, tentulah bukanlah hal yang mudah untuk mencapai sesuatu hal yang dimana kita sama-sama gumulkan. Diperlukan di dalam sini ialah kerjasama yang baik antara satu dengan yang lainnya. Yayasan Pendidikan GPIB tidak dapat bertumbuh sendiri. Yapendik GPIB memerlukan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan turut serta memajukan generasi muda dalam ruang pelayanan yang penuh dengan kerendahan hati. Kekuatan sikap akan terlihat nyata dalam ruang di mana kita boleh berproses bersama. Kita boleh melihat
bahwa GPIB bukan hanya boleh berproses dalam ruang-ruang gereja yang ada, namun Tuhan memanggil dan mengutus kita untuk memajukan ruang pendidikan bangsa dan negara Indonesia di tempat ini, terkhususnya untuk anak-anak kita. Maka mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita maju bersama dengan penuh kerendahan hati. Kesombongan hanya membawa kehancuran, tetapi siapa yang hidup dalam kerendahan hati, ia akan melihat berkat-berkat Tuhan senantiasa hadir dalam kehidupannya. Maka selamat berproses Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Biarlah istirahat kita membawa kita masuk dalam perenungan, dan esok pagi kita boleh sambut berkat Tuhan dalam rasa syukur dan sukacita bersama dengan keluarga, rekan-rekan sekerja, dan seluruh tiap pribadi yang kita temui. Teruslah bersyukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan menutup renungan ini dengan doa, dan mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami berkomitmen bersama untuk menjadi pribadi yang rendah hati. Kekuatan sikap yang boleh muncul di dalamnya, di mana Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Tuhan, berkatilah kami, agar esok pagi kami boleh menyambut berkat-berkat yang dimana Tuhan telah sediakan dalam rasa syukur dan sukacita. Kau memberkati anak-anak kami, Kau memberkati suami dan istri kami, Kau memberkati keluarga besar kami. Berkatilah juga tiap pribadi, sanak saudara kami, rekan-rekan kami yang saat ini mengalami kelemahan tubuh, mereka yang mengalami proses gumul juang keluarga yang begitu luar biasa, yang Kau berkati Tuhan. Mampukanlah mereka Tuhan Yesus Kristus untuk terus bersaksi dan menyatakan kebesaran-Mu Bapa dalam ruang kehidupan mereka. Tuhan Allah Bapa di surga, berkatilah dan urapilah juga fungsionaris majelis sinode yang dimana Tuhan Kau telah tetapkan. Mampukanlah mereka untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka Bapa. Jangan pernah Kau tinggalkan mereka sendiri. Berkatilah tiap keluarga dari fungsionaris majelis sinode. Jaga dan lindungi mereka Bapa. Demikian juga untuk setiap departemen yang ada, khususnya untuk departemen teologi dan juga Forkom. Kau berkati Tuhan, Kau jaga dan lindungi tiap pribadi, terkhususnya juga tim MNC, GPIB, Tuhan Yesus Kristus berungkaplah mereka dalam kasih kuasa Roh Kudus-Mu. Dan tak lupa Tuhan, Kau memberkati para pengurus pusat Yapendik GPIB dan seluruh Yapendik PIC, Yapendik GPIB dimanapun berada. Kau berkati Tuhan Allah Bapa di surga, jaga dan lindungi Tuhan Yesus Kristus. Kami naikkan syukur Tuhan, Engkau mengurapi GPIB, Engkau memakai GPIB untuk terus bersama-sama berproses memajukan generasi-generasi bangsa dan negara ini Bapa. Ajar kami Tuhan untuk menjadi tiap pribadi yang takut akan Tuhan, tiap pribadi yang terus berserah kepadamu. Tuhan Yesus Kristus, pakai kami Tuhan, agar nama-Mu terus dipermuliakan. Berkatilah kami Tuhan Yesus Kristus. Biarlah esok pagi kami boleh menyambut berkat-berkat-Mu dalam rasa syukur dan sukacita. Terima kasih Tuhan Allah Bapa di surga. Amin.